Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in aman. Yang saya hormati dan kami berterima kasih pada imam kita, yaitu Gus Tudiono yang sudah membimbing kita bisa menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada yang menciptakan. Dan yang saya hormati ibu-ibu semuanya, yang saya hormati sesepuh atau senior-senior kami atau ajam dua. Yang pertama bahasan dari Jombang, yang kedua yang saya hormati Mas Agus dari Kediri, yang ketiga Mbah Ali dari Kediri juga, dan yang keempat adalah bapak saya, yaitu Pak Dwi Cahyono dari Bojonegoro. Dan salam rahayu buat saudara-saudaraku senusantara. Ketepatan Zoom pada malam hari ini bersamaan dengan Hari Raya Kurban. Selamat Hari Raya Kurban. Hari Raya Kurban itu identik dengan memotong atau berkorban atau memutus. Marilah kita putus kekhawatiran kita, kita putus kebingungan kita putus kegelapan kita. Karena apa? Karena kita sudah diberitahu jalan yang lurus dan jalan yang terang, sekaligus dibimbing untuk menjadi dari awal sampai akhir nanti. Jalan yang lurus dan terang itu apa? Jalan yang lurus dan terang itu kita sekarang itu sudah tahu arah, tahu jalan untuk menuju, untuk menjalani hidup selalu. Membawa rasa iman kita, takwa kita, ikhlas kita kepada yang memberi. Maksud kita dihidupkan dan tautannya siapa yang dipercaya, yang bisa dipercaya. Itulah jalan yang, karena bimbingan beliau semua kita menjadi terbuka hati kita, menjadi hati kita, dan saat ini kita bisa menempati jalan yang lurus. Tahu siapa Tuhan kita, tahu siapa kita, dan tahu maksud-maksud dan tujuan kita dihidupkan. Allah selalu memberikan supaya kita bisa menjalani hidup dengan terang dan lurus, menghambakan diri kepadanya. Dengan diberi apa? Diberi petunjuk yang kita jadikan pedoman, yaitu Quran.
Diberi apa? Allah mengirim seorang pemimpin yang menjadi utusan untuk mencontohkan perilaku dari petunjuk itu. Dan saat ini kita semuanya bisa menjalani dan mencontoh, yaitu nabi-nabi sampai saat ini, yaitulah nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya dari situ kita sudah tidak ada keraguan, kebingungan, kekhawatiran, atau gelap. Orang yang sudah terang, orang yang sudah menempati jalan yang lurus itu sudah tidak ada perdebatan. Karena apa? Sudah tahu fungsinya semuanya, tahu maksudnya semuanya. Maksudnya Quran itu apa tuh? Tujuannya Quran itu apa tuh? Yaitu petunjuk untuk menjalani hidup selalu bisa selalu bertakwa kepada yang menciptakan. Selalu bisa bersama Tuhannya, mendekat dan di sisinya. Ya semuanya itu atas dari petunjuk dari Tuhan yang diberikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui bahasa wahyu. Yang tahu bahasa wahyu itu ya Rasulullah dengan Allah. Setelah itu Nabi Muhammad memahami dan bisa menjalani, bisa mencontohkan, dia memberitahukan kepada kita itu melalui bahasa Arab. Sedangkan kita itu orang Jawa tidak bisa berbahasa Arab. Allah memberikan seorang, yaitu beliau imam kita sebagai ulil amri dari Jawa. Akhirnya ulil amri kita membimbing kita sesuai Al-Quran dengan bahasa Jawa. Dengan saat ini kita bisa memahami dan bisa menjalankan. Bagi orang yang belum mendapatkan pewaris Nabi, yang diwariskan Nabi itu adalah Quran dan Sunnah. Quran untuk kembali kepada yang Maha Kuasa, lalu bertakwa kepada yang menciptakan kita, perilakunya, pelaku akhlak kalau karimah, kalau di Jawa adalah budi pekerti. Banyak di luaran sana belum bisa paham, bahkan nggak tahu, hanya ikut-ikutan. Tapi kita ini sudah hidup. Orang yang sudah beriman dan bertakwa itu sekarang hidupnya sudah tidak dikendalikan ayat yang ada tertera di kitab Quran atau di surat-surat Quran. Tapi Quran itu sudah melekat di hati kita. Karena tahu maksud dan tujuan Quran itu tadi. Selama Quran, membaca Quran kok tidak untuk kembali atau bertakwa kepada Tuhannya, yaitu ya sudah melenceng. Jadi kesimpulan Quran itu maksud dan tujuannya supaya kita menjalani hidup bisa menempati jalan yang lurus dan terang untuk bersama Tuhan, bersama yang menciptakan. Ya, semua ayat-ayat atau surat-surat di dalam sejarah maupun ada tatanan untuk kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa, sekarang sudah melekat atau menyatu di hati kita. Di saat kita menjalani, itu sudah pedomannya bukan ayat, tapi perilaku. Di dalam menjalani hidup itu loh, kita itu arahnya kemana?
Tolak ukurnya di situ. Jadi kita tidak menjalani terus membuat atau membaca ayat-ayat yang sudah di masa yang dulu itu sudah beda masa. Tapi sifatnya, maksud dan tujuannya tetap sama dari nabi-nabi yang terdahulu, yaitu adalah yang maha menciptakan. Jadi hidup orang yang beriman dan bertakwa kepada yang maha menciptakannya, yaitu bukan terletak atau terbelenggu di dalam ayat-ayat. Karena ayat-ayat itu sudah menyatu, atau surat-surat yang sebagai petunjuk atau pedoman di dalam jalanan hidup itu benar-benar sudah melekat di hati kita. Akhirnya kita bisa menempati di jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Ya seperti sholat, kita selalu ingat kepada Tuhan yang maha kuasa. Kuasa menciptakan kita, kuasa memelihara kita, kuasa menciptakan alam semesta. Di situ tidak pernah terlupakan. Dari mana asalnya? Semuanya itu dari pewaris Nabi, yaitu ulil amri minkum. Orangnya masih hidup, masih ada bersama kita, dan sama-sama menjalaninya dengan jelas terang. Semuanya bisa terbuka. Siapa yang kita percaya, siapa kita. Terus maksud Tuhan membuat kita untuk apa, semuanya sudah jelas. Maka dari tema Hari Raya Kurban, kita sembelih kegelapan kita putuskan. Kita putuskan kegelapan dengan keterangan-keterangan, bimbingan-bimbingan dari imam kita. Sesuai dengan yang ditunjuk sebagai contoh dan sesuai dengan kitab yang dijadikan pedoman. Jadi titik bahwa kita ini orang yang terang nantinya sudah sangat jelas. Dari kita melihat perdebatan di luar sana, perpaduan antara Quran dan hadis itu parah. Nah, orang-orang yang beriman itu selalu sadar. Karena apa? Tahu fungsi dan maksudnya. Al-Quran itu buat petunjuk, buat pedoman untuk menjalani hidup, tidak untuk buat perdebatan atau eyel-eyelan. Yang menyontoh Kanjeng Nabi pun ya seperti itu. Yang dicontoh apanya? Yang menghambakan diri kepada yang maha menciptakan atau Tuhannya itu yang dicontoh. Karena Rasulullah diangkat menjadi nabi, menerima wahyu, yaitu Quran, bukan dari hal yang lain. Dan fungsi dari petunjuk yang berasal dari Tuhan berupa wahyu yang diterima Rasulullah itu fungsinya untuk menjalani hidup bisa bertakwa, beriman dan bertakwa. Nah, sedangkan kita sekarang sudah sampai kepada orang yang bisa membimbing kita, yaitu beliau Gus Tubi. Dia membimbing kita sesuai apa yang disampaikan Rasulullah, arahnya untuk menyembah atau
mempercayai bahwa Tuhan itu yang kuasa atau pencipta kita. Jadi jelas kita mengucapkan apapun yang kita ucapkan ini dari benar-benar hasil dari eh, bimbingan yang sangat terang dan sesuai runtutannya dari Allah. Bahasa wahyu dititipkan kepada atau diberikan kepada malaikat Jibril, katanya kan seperti itu. Terus disampaikan kepada Rasulullah masih berupa wahyu. Sedangkan bahasa wahyu siapa yang tahu? Nggak tahu. Yang tahu ya kemungkinan Rasulullah, malaikat Jibril, dan Allah. Setelah Rasulullah memahami semua maksud dari wahyu itu, Rasulullah menjadikan semuanya menjadi perilaku. Dulu belum ada kitabnya, berarti kitabnya Muhammad di mana? Di hatinya. Jadi ayat-ayat atau peristiwa-peristiwa semuanya itu melekat menjadi eh, kitab. Kalau bahasa Jawa, kalau dari sastra Jumbo itu ya kitab tanpa papan. Dari situ diceritakan kepada sahabat-sahabat orang terdekatnya Nabi dengan bahasa Arab, karena takut lupa ditulis. Akhirnya menjadi buku Quran. Itu dengan bahasa Arab. 100 tahun. Nah, dari bahasa Arab kalau kita orang Jawa nggak mungkin bisa. Sekarang ada yang paham mau sorok apapun lah itu semuanya, tapi sudah kehilangan maksud dan tujuan Quran. Dan apa toh Nabi mengirim seorang utusan atau Allah mengirim seorang utusan yaitu Nabi dijadikan pemimpin untuk mencontohkan menjalani hidup. Oh, arahnya tidak di situ. Nah, kita ini benar-benar orang yang diselamatkan Tuhan, diberikan seorang pembimbing yang masih hidup, masih bersama kita dengan bahasa yang kita mengerti. Tapi semuanya yang disampaikan oleh imam kita yaitu Gus Tubi itu tidak ada yang keluar dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Arahnya untuk menghambakan diri kepada. Itulah bahwa kita sudah berada di jalan yang lurus, menempati jalan yang lurus. Terus untuk ke depan gimana? Karena kita sudah tahu kita dihidupkan yaitu menjadi pemimpin dunia, khalifah fil ard, pemimpin bumi. Yang di situ mempunyai kewajiban membangun alam semesta. Imam kita atau pembimbing kita membuat suatu kelompok berjamaah bersama-sama untuk membangun kebersamaan ke depan. Jadi tidak menyalahkan orang yang di luaran, tapi kita kewajibannya membangun dunia, bukan membangun orangnya itu, menyalahkan orangnya. Dengan apa membangunnya? Dengan pengetahuan yang terang. Ibaratnya kalau semuanya di luaran masih gelap, apakah kita habisi orang yang gelap? Tidak, kita cukup membawa pengetahuan yang terang atau menunjukkan jalan yang lurus. Disitulah nantinya orang-orang bisa bersama-sama kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa.
Kalau kita nanti keluarnya untuk menyampaikan sudah tidak ada kegelapan, karena kegelapan sudah eh, kita putus saat ini, kita sembelih, kita hilangkan. Yang adalah yang ada hanya terang benderang di dalam menjalankan hidup untuk menuju yang maha kuasa, untuk menghambakan diri kepada yang maha kuasa. Jadi nanti yang setiap kita sampaikan di situ sudah tidak ada tampak gelap, karena yang disampaikan sudah terang semua, jelas. Dari keterangan lah itulah terlihat nanti jalan yang lurus. Jadi orang mendengarkan kita tidak ada kebingungan, karena yang kita bawa adalah bukan hal yang gelap, tapi yang terang. Jadi yang gelap karena terang bisa hilang, jadi yang tampak akhirnya jalan yang lurus. Nah, itulah kewajiban kita untuk membangun, untuk memperlanjutkan kehidupan ke depan, supaya anak cucu kita nanti bisa menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada yang maha menciptakan. Membangun persaudaraan untuk bersatu tujuannya untuk membangun alam semesta. Karena apa? Kita dihidupkan di bumi, Allah mempunyai maksud kita dijadikan pemimpin oleh Pak. Dan di saat kita dibentuk menjadi orang yang satu dalam Baitullah, di situ ada sop-sopnya tertata rapi. Berkumpulnya bukan seperti orang yang di meja judi. Orang yang di meja judi itu benar bersama. Ada rokok sama-sama dirokok, ada kopi sama-sama diminum, ada makanan sama-sama dimakan. Tapi hatinya ini busuk. Karena apa? Mempunyai niat untuk mengalahkan, memutus, membunuh orang yang di sekitarnya untuk mencapai kemenangan. Itulah perbedaan. Nah, kita berkumpul dengan dibekali pengetahuan yang terang untuk membangun, tidak untuk saling membunuh atau mencelakai. Kalau orang di media judi kan seperti itu. Kelihatannya baik, kumpul bersama. Ada apapun sama-sama dinikmati, tapi di dalam hatinya mempunyai niat untuk mengalahkan atau membunuh untuk mencapai kemenangan dirinya sendiri. Itu perbedaannya. Nah, di dalam jamaah kita atau di dalam grup kita ini, yang tinggi sama rendah, yang rendah harus bersama-sama untuk bisa meraih, untuk menjalankan visi misi kita ke depan. Jadi sudah nggak ada rebutan paling pinter atau paling bola, tapi mempunyai niat kesamaan, yaitu membangun alam semesta dengan sifat yang dicontohkan Rasulullah, yaitu akhlakul karim atau berbudi pekerti. Perbuatan perilaku kita yang menjadikan ajaran generasi penerus kita untuk berbuat keluhuran. Itulah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Iman itu percaya kepada Tuhan. Bertakwa itu menggunakan imannya dijadikan perilaku untuk menjalani hidup sehari-hari, selalu mempercayai bahwa Tuhan itu yang Maha Kuasa. Kalau percaya atau tidak dijadikan perilaku, itu gimana?
Jadi di dalam menjalankan, di dalam hati kita beriman itu dasarnya pun sudah jelas. Dari kita dibuka hati, diberi pengetahuan siapa kita, siapa Tuhan kita, akhirnya kita menjadi tahu, terus kita berani menetapkan. Setelah menetapkan siapa yang dipercaya, kita menyepakati bahwa hanya Tuhan itu yang, tidak ada Tuhan. Dan semuanya yang kita jadikan eh, pengetahuan yang terang itu sumbernya jelas dari Rasulullah. Maka saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Karena apa? Sampai sekarang menjadi jelas. Yang kita saksikan apa? Ya saat ini kita menjalani menjadi terang untuk menghambakan diri kepada yang menciptakan kita itu. Yang kamu saksikan dari Allah apa? Ya semua kemahaan Allah. Dari diri kita dari nggak ada menjadi ada, itulah kesaksiannya kepada Allah. Bahwa Allah itu yang maha kuasa. Jadi hidup, menjalani hidup, hati kita jelas. Karena apa? Petunjuk sudah melekat di dalam hati kita. Jadi kita setiap melakukan apapun aktivitas hidup, di situ tidak mencari apa, membuka kitab atau buku itu dulu, ini benar enggak ya nanti perilaku enggak bisa seperti itu. Karena apa? Tahu maksud dan tujuan petunjuk itu fungsinya. Jadi benar-benar kita itu sudah terang, terus tahu jalan yang lurus. Semuanya sudah kita putus, yang dulu gelap menjadikan tidak tahu, bingung menjadikan rasa was-was, khawatir, akhirnya menumbuhkan perilaku yang tidak jelas. Sekarang kita putus semuanya, dan karena imam kita membimbing kita dengan terang benderang, itulah semuanya tampak jalan keselamatan. Jadi bertakwa itu selalu rasa percayanya jadi perilaku untuk menjalankan hidup sehari-hari, sahadatnya tetap menetapkan dan menyepakati bahwa hanya Tuhan yang kuasa. Dan di situ sholatnya pun jelas. Karena kesadarannya tidak pernah lepas bahwa hanya Tuhan yang Maha Kuasa, dan sadar bahwa kita itu kewajiban adalah mengibadah. Terus apakah itu kita hanya apa itu harus berusaha puasa? Ya enggak usah, sudah otomatis. Dengan terangnya pengetahuan kita tahu jalan yang lurus, akhirnya kita bisa mengendalikan diri. Zakatnya gimana Mas? Zakatnya ya otomatis.
Keluarkanlah sebagian rezekimu untuk membelanjakan ke jalan Allah, yaitu berbagi, berbaginya karena Allah, untuk mencapai kebersamaan, untuk melaksanakan misi Tuhan, karena kita dijadikan khalifah fil ardi untuk membangun dunia ke depan, seperti leluhur-leluhur kita yang dihidupkan lebih dahulu. Di situ dia membangun peradaban manusia dan diwariskan kita sampai saat ini bisa kita tempati, bisa kita untuk mencari makan, dan nanti bisa kita wariskan. Nah itulah perilaku budi pekerti luhur itu, seperti itu, berkelanjutan untuk membangun semesta ini. Dari nenek moyang kita membangun peradaban kemanusiaan, disitulah tumbuh adat dan budaya atau agama. Dasarnya agama adalah menggunakan akal kita, bisa berlogika untuk bisa dinalar dalam menjalani. Dasarnya agama adalah nasihat, nasihat adalah bisa untuk membimbing atau menjadi pembelajaran kita. Untuk kita bisa kita bisa jadikan perilaku. Terus dasarnya ketiga adalah perilaku. Untuk kemana? Untuk berjalan menuju keselamatan. Nah, untuk berjalan menuju keselamatan itu tempatnya di mana? Di titik jalan yang lurus, karena kita tahu lurusnya, karena kita sudah terang. Kita sudah cinta. Terus kajinya gimana, Mas? Kita berarti saat ini sudah selalu bisa, otomatis sudah bisa mengkaji diri kita sendiri. Perjalanan kita itu arahnya membangun atau merusak, arahnya ke selain Tuhan atau menuju Tuhan, atau menghambakan diri atau menuhankan diri, kan tahu semua dengan terang benderang. Oke, saudaraku, bisa diterima semuanya? Alhamdulillah Pak Muhadi jelas jentre ngejelasinnya santai. Alhamdulillah masuk masuk. Masuk, masuk. Monggo, kalau ada yang mau bertanya atau menambahi, monggo. Saya kembalikan ke moderator. Gimana, Siap. moderator? Baik, terima kasih Kang Hadi penjelasan yang begitu terang dan jelas. Sebuah refleksi kehidupan sangat terang mengungkapkan tentang gambaran yang dimaksud jalan terang itu, jalan lurus itu. Nah, tahu arah, tahu jalan, ada guide-nya, semuanya isinya manifestasi dari keimanan dan ketakwaan. Untuk siapa? Buat golongan orang yang ingin selamat. Nah, kita-kita inilah yang membutuhkan keselamatan. Ketika kita merasa butuh menempati jalan itu. Nah, tadi Mas Muadi menerangkan tentang jalannya, arahnya, guide-nya, dan lain sebagainya. Nah, mari silakan bagi yang belum jelas apa yang tadi dipresentasikan, ya kita bongkar dengan pengetahuan. Yang sudah jelas ya makin jelas, yang belum ya silakan bertanya tuntaskan. Karena bagaimana kita ingin menempati jalan itu ketika kita masih belum jelas kaki kita di mana, arahnya kemana, jalannya milih kemana. Nah, situ. Nah, yuk, sekarang Monggo. diberikan sesi tanya jawab. Monggo, dipersilakan. Dulur. Siap Pak Muhadi. Jadi Oke, kewakilan Ya, silakan Pak Ino.
Iya, jadi mewakili yang baru ya, yang belum Ya, dia kenal. Nah, yang udah lama sih alhamdulillah udah pada tahu. Biar dijelaskan, kita kan udah iman, udah percaya, imannya udah hidup, rasa yakinnya udah 100%, ikhlasnya juga ya saat ini sampai ke depan hanya ikhlas kena dan Sang Pencipta. Kita ngajalankan setiap waktu, perkesadaran setiap apapun yang kita pandang, yang kita lihat. Tuh. Jadi yang baru itu ada juga yang belum tahu. Tuh. Allah itu enggak di luar, enggak di dalam. Di mana Allah itu? Di mana Sang Pencipta itu? Itu ada tuh yang baru tuh yang belum kenal. Makanya biar jentrein saya kewakilan dari yang baru-baru itu mangga dijelaskan di mana Sang Pencipta adanya. Jadi dia itu enggak di luar, enggak di dalam. Mangga, saya jelasin, mangga. eh. Kalau yang ditanyakan cara simpelnya seperti ini, di manakah letak Tuhan atau tempat Tuhan kan gitu. Pertanyaannya seperti itu. Saya jawab, tempat Tuhan itu adalah di keimanan atau rasa percaya. Kalau di situ nggak ada iman, berarti yang Tuhan tidak ada. Kalau di dalam hati nggak ada rasa percaya kepada Tuhan yang menciptakannya, di situ ya nggak ada. Nah, untuk supaya bisa tahu siapakah pencipta kita, maka harus dibuka hatinya, diberi bimbingan, diberi pengetahuan. Bagi yang di sekitarnya Pak Inung, karena Pak Inung itu adalah tokoh, istilahnya sudah senior lah. Nah, itu mempunyai kewajiban untuk membimbing yang baru. Jadi, semuanya yang sudah bisa, jangan diam, sampaikan, bimbinglah saudara-saudara yang baru, tunjukkan dengan apa yang kamu dapat dari imamnya, bimbingan imamnya yang sangat terang, tunjukkan dengan sinar atau keterangan dari bimbingan imamnya itu, inilah jalan yang lurus. Itu Pak Inung, bisa diterima? Jadi semuanya loh, yang senior-senior itu pokoknya mempunyai kewajiban. Masa wis terang, oke nerangnya awake dhewe tok. Cuma untuk dirinya sendiri kan nggak seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi loh, grup kita atau jamaah kita itu bukan seperti orang yang berkumpul judi di meja judi. Kelihatannya bersama tapi mempunyai hati yang nggak sama, sama-sama sini pengen ngalahkan sini, sini pengen ngalahkan sini, sini pengen ngalahkan sini. Nah, kita dibimbing imannya tidak seperti itu. Bagi yang sudah tahu merasa lebih tinggi seperti jari ini, mari kita sama-sama yang rendah dengan apa? Dengan menjelaskan pengetahuan dari imam kita yang kita dapat, yang sudah kita jadikan perilaku, kita bisa terang, hanya terjadilah sama seperti ini. Nah, kalau sudah sama seperti ini, untuk memegang apapun bisa. Tapi kalau seperti ini, gimana? Yang tinggi merasa tinggi, yang rendah merasa rendah. Makanya seperti inilah akhirnya bisa untuk memuluk nasi. Oke, Pak Inung, bisa diterima? Oke, Lur. Siap. Oke, Oke, monggo yang Lur. lain. Ciri khasnya Pak Inung, oke, Lur. Monggo yang masih membutuhkan penjelasan, dipersilakan. Kalau malu bertanya langsung, boleh di chat ya.
ya harus tuntas ini sebelum kita menginjak atau tahu arah atau suatu apa jalan hidup harus terang dan jelas ini agar kita bisa menjalani. Ketika kita menjalani dengan terang, jelas, tenang, nah itu baru bisa menjalani. Tugas Tuhan memperjalankan, tugas kita menjalani. Nambah, nambah, nambah boleh. Boleh, boleh. Oh, Tuh. Lagi kangen aja ini. Kan di situ iman, di dalam iman ada iman. Ya, Di dalam nur ada nur. Disitulah ada baru menemukannya itu nur ma'rifat. Di dalam ikhlas ada di dalam keikhlasan juga. Tuh. Jadi iman yang biasa dimasukkan yang lebih dalam di dalam keimanan. Di dalam keimanan ada lagi yang lebih dalam. Itulah di situ menemukan cahaya-cahaya nur-nurullah. Itu di situ kan menemukannya itu makrifatnya Allah. Mangga jelasin biar mantap. Ini kangen ini yang mana Pak Muhadi ini. Sebabnya ngejelasinnya nih mantap ini alon-alon pir. Masya Allah. Lanjut. jadi ini sudah diceritakan terus aku disuruh jawab. Ini repot ini. Jadi nur, yang dimaksud nur itu ya cahaya. Cahaya itu identik dengan terang. Nah, yang saya ceritakan dari tadi itu dia tentang cahaya itu. Karena cahaya terang itulah kita tahu jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus itulah kita makrifat Allah, bisa melihat kemahaan Allah. Itu. Nah, itu dengan apa? Dengan iman dan takwa yang iman dan takwa yang sesungguhnya. Jadi tetap memegang syahadatnya, memegang keimanannya, memegang keikhlasannya, ketakwaannya, dan petunjuk atau kitab yang dijadikan pedoman sudah menyatu di dalam diri kita karena kita sudah paham, tahu maksud arah petunjuk, maksudnya untuk apa, tujuannya kemana kita sudah tahu. Ya, dari situlah kita bisa makrifat Allah, tahu maksudnya Allah, memberikan petunjuk kepada kita, tahu maksudnya Allah mengutus seorang utusan, mengirimkan seorang utusan untuk apa. Jadi kalau di grup kita itu sudah nggak ada perdebatan tentang Quran karena tahu maksudnya. Tidak ada perdebatan tentang Rasulullah karena tahu maksudnya. Kalau di luaran masih banyak yang diikuti karena pakaiannya, karena jenggotnya, karena dan lain-lain. Kalau di grup kita itu sudah enggak. Karena sudah jelas Nabi Adam sampai Nabi Muhammad arahnya untuk memimpin umat, untuk menghambakan diri kepada yang maha menciptakan. Nah, oke, bisa diterima? Bisa diterima, tapi kelanjutannya lur. Itu kan di situ ada yang belum memanakan. Memanakan jiwa lagi dan batin, memanakan keimanannya, memanakan keikhlasannya. Itu disambungkan langsung ke sang penciptanya. Sebabnya sudah ada kita, ada juga yang Oke. Dibuka hatinya dan Pak Inung mempunyai kewajiban memberi pengetahuan bagi yang belum tahu supaya bisa terbuka hatinya, terbuka pengetahuannya, tahu siapa Tuhannya, siapa dirinya. Nah, di situ nanti
Kalau sudah tahu siapa dirinya, siapa Tuhannya, siapa yang berhak dipercaya di dalam hidup kita, berani menyepakati, berani menetapkan, nah disitulah keikhlasan akan muncul. Keikhlasan berserah diri kepada yang menciptakan, keikhlasan mempercayakan hidupnya kepada yang maha kuasa. Oke, saudaraku. Harun, anak syukron kasir ente, makasih. Oke. Ya, jadi gini loh ya saudara-saudara. Jadi jangan salah persepsi nanti Pak Inung itu gimana kok tanya gini. Malah seperti Pak Inung itu tadi loh yang bagus. Apa adanya tanya walaupun apa itu kalau ada pertanyaan berarti bisa membuka nanti keterangan-keterangan yang lain. Jadi jangan malu bertanya. Oke, saudaraku monggo. Iya, Pak ini masih relevan membantu mengenalkan Tuhan sebagai arah penghambaan. Masih banyak waktu ini. Ayo, monggo silakan Kalau dipertanyakan. kalau Mas Romo Didi mau dipancing menambah, Romo. ya, apa sambil moderator menerangkan itu baik juga toh sama-sama. Ya, terjelaskan semuanya tentang gambaran apa yang akan kita pijak sebagai arah hidup, arah penghambaan. Sebagai suatu eksekusi kita di dalam ketakwaan. Wujud penghambaan totalitas itu memang harus memahami potret hidup yang akan kita jalani. Terang, jelas, tenang, membahagiakan. Itu sudah didudukkan seperti itu. Ayo Sehingga Pak Khairul, orang yang... Pak Khairul, nanya Pak Khairul. Ayo silakan. Dia tadi. Ayo monggo. Pak Irul mana orangnya nih? Aku sambil ngerokokan ya Mas ya. Ya gratis, tenang aja. Monggo, waktu masih banyak dulur. Malming, libur besok kan libur. Atau memang ada yang ingin menambahkan, sudah diizinkan sama Swadi. Silakan yang ingin menambahkan, menguatkan dari penjelasan Kang Muhadi. Monggo, Pak Bagus. Pak Khairul itu Pak Khairul. Oh ilmu kok disimpan aja, bagi-bagi lah. Iya itu bos bagus itu, mangga tuh bos bagus, udah kangen suaranya nih mana nih, lanjut. Wongnya turu Bebas, wongnya. bebas penalaran apapun tentang tema yang kita angkat. Ya, menyalahbenarkan sepanjang penalarannya arah untuk Tuhan. Tidak bermaksud menonjolkan diri, merasa lebih cerdas, merasa lebih mampu. Tetap menduduki Baitullah. Dipersilahkan. Bukan salah benarnya dalam penalaran, apapun penalaran yang dimaksud untuk arah ke Tuhan. Kan ada imamnya, tenang. Justru diungkap sebagai suatu terang, jelasnya itu nampak ketika sudah kita sampaikan. Oh ini ada kurang jelas ya. Saya berani ngomong gini-gini. Jangan takut salah. Itu situ kan banyak sedulur yang mengingatkan. Bukan tentang benar salah, tapi arah ini. Kelurusan hati kita. Keikhlasan menyampaikan. Monggo yang mau menyampaikan, menambahkan, sudah dipersilakan dengan narasumber kita. Saling melengkapi. Kalau nggak mau bertanya, ya boleh bercerita tentang eh, terangnya hatinya sudah dijadikan perilaku iman dan takwanya itu bisa diceritakan. Hati Pak sudah Inu, monggo terbuka. mau cerita.
Ceritakan. Monggo, monggo. Hati sudah terbuka melek melihat arah. Tinggal dengan cahaya nalarnya ini diperkuat, diperkokoh. Monggo, Mas E. Mas Budi Selamat. Harus di absen masa satu-satu yuk. Lur lagi kerja lur, nyimak aja lur. Iya, iya, iya. Pak Hairul, Jakarta. Ah, dia ngumpet nih. Monggo, mana? Apa Pak Cipto? Dokumen. Assalamualaikum. Nah gitu dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Hei, Bayu Malur. juga. Mas Hadi. Mas Muhadi Bojonegoro. Waalaikumsalam Pak Cipto udah di Mas rumah. Dede ganteng nih. Dandan nih maksudnya. Iya dong, tugas negara ini. Iya ya. Itu kan apa namanya si terangnya jalan mengikuti alur risalah. Bisa terangnya jalan itu karena mengikuti alur. Risalah itu kan memiliki pesan-pesan. Nah, pesan-pesan itu diikuti hingga terang jalannya. Yang pertama kali itu awal-awalnya mengikuti risalah tauhid. Maka awalnya sebelum yang sekarang kan imannya ditanam terlebih dahulu. Tanam terlebih dahulu. Dari proses penanaman itu yang dari luar ke dalam dibimbing, kemudian menetapkan siapa yang dia percaya. Itu risalah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad. Jadi memang jamaah kita ini tauhidnya sumbernya dari Quran yang dibawa oleh Muhammad. Tauhidnya dari situ. Nah, makanya terangnya jalannya akhirnya gerakan keselamatan diri. Gerakan keselamatan diri juga keselamatan hidup di dunia. Jadi awalnya terang mengikuti risalah tauhidnya Muhammad, kemudian berkelanjutan dengan risalah Nabi Adam. Untuk keselamatan dunia. Jadi diawali dengan alur-jalur tauhid, ditanamnya keimanan, menetapkan siapa yang dia percaya, kemudian menyepakati untuk satu imam. Nah, proses selanjutnya mengikuti alur risalah dari Adam selaku khalifah. Nah, gerakan penyelamatan diri dan keselamatan hidup di dunia ini bersifat sekarang ini atau lebih jelasnya risalah Adam bersifat membangun. Jadi kejelasan terang hidupnya orang beriman itu ketika selalu membangun bukan merusak. Hama mayung bawono rahmatan lil alamin. Maka semakin jelaslah jalan daripada orang beriman itu. Yang awalnya telah diterangi oleh panduan tauhid, menetapkan keimanannya yang dipercaya yang menciptakannya, menyepakati satu imam kepemimpinan ulil amri, kemudian menjadikan persaudaraan yang pada akhirnya mengikuti risalah Adam selaku khalifatun fil ard. Jadi gerakan keselamatan diri
juga gerakan keselamatan dunia, maka yang terjadi adalah gerakan daripada hidup orang-orang beriman itu membangun, tidak merusak. Nah, tadi sedulur terang itu bahwa hidup kita itu membangun, tidak merusak. Satu sama lain selalu berada dalam posisi membangun. Jadi di awal itu membangun keimanan, membangun jiwa. Spirit semangat. Tegak lurusnya. Nah, dengan tegak lurusnya itulah terang dan jelas jalan hidupnya. Karena dipandu, dijadikan tumpuan, dijadikan sandaran yang dia percaya, yang memelihara dia, yang melindungi dia, yaitu Tuhannya yang menciptakan. Dah sampai situ terang jelas. Nah, gerakan berkelanjutan untuk menyelamatkan kehidupan di dunia. Maka risalah itu akhirnya terpakai dalam bentuk risalah kehidupan Bani Adam. Karena kita selaku manusia, bukan dari golongan yang bukan manusia. Maka kita pakai Bani Adam selaku manusia. Risalahnya apa? Khalifatun fil arjailun. Membangun kehidupan di bumi ini agar selamat. Maka gerakan keselamatan diri juga menghasilkan gerakan keselamatan dunia. Jadi dari dalam membangun, keluarnya membangun. Antara tauhid dengan perjalanan sosok daripada orang beriman itu terjadi. Lahir dan batin bersatu, maka pembangunan pun terjadi. Antara luar dengan yang di dalam bersatu. Enggak, jalannya terang, mengikuti petunjuk, menjalaninya dengan keimanan. Yang jadi tumpuan dan harapannya selalu yang dipercayanya sejak awal. Udah terang siapa yang mampu menjaganya, yang mampu memeliharanya, yaitu Tuhan yang menciptakan. Terang, selesai. Tauhidnya utuh, blek, sudah tertanam. Kita di sini dalam rangka terus untuk merawat tanaman yang telah ditanam. Sehingga tumbuhlah dia keluar mengikuti alur daripada risalah Adam. Maka terjadilah persaudaraan, satu tujuan. Saling mengikatkan diri dalam bentuk keimanan yang tadinya sudah ditanam. Maka akhirnya kita utuh dalam satu kekuatan, satu tujuan, satu iman, satu imam. Hasil dari hal seperti itu yang terjadi adalah pembangunan rahmatan lil alamin. Jadi risalah itu selalu membawa pesan. Pemegang risalah awal ya Adam. Ya, sekarang ya Adamnya ya ulil amri kita, makanya dibentuk sanad Adam satu, kemudian melahirkan Adam dua. Jadi tegak lurusnya kalimusodo lidinya itu diawali oleh Adam itu sendiri. Nah, ketika Adam telah menetapkan tegak lurusnya ketauhidan, nggak mampu yang sendiri. Sehingga menyebarkan bibit keimanan kepada bani-bani Adam yang lain. Maka tumbuhlah bibit-bibit keimanan, sehingga bersatulah bibit-bibit keimanan yang kita sebut persaudaraan satu iman. Yang menanam itulah yang akhirnya kita sepakati menjadi pembimbing kita, maka lahirlah muncul satu imam. Ulil amri minkum. Di antara kalian yang memang telah menempati keimanannya. Gak bisa seseorang itu menyepakati kepemimpinan sebelum menjadi pengikutnya. Mengetahui kebenaran pembimbingnya terlebih dahulu selaku makmum, maka jalan terangnya akan terjadi. Karena telah terjadi kesepakatan. Syahidna itu ada di Baitullah. Bertemunya kesepakatan ada di Baitullah. Menyepakati, menyadari, menyetujui, memberikan, mempercayai untuk dibimbing. Sehingga akhirnya sami'na wa ata'na.
Ya, masuk ke dalam, brek, selesai urusan tauhid, terang dan jelas ketetapannya, dibawa keluar, brek, risalah Adam yang dijadikan panduan. Karena kita dari golongan manusia, maka panduannya dari Bani Adam. Maka agama yang ada di luar, yang berbentuk adat, itu bukan buat Bani Adam, buat hewan. Jadi agama adat itu ada agama hewan, kebiasaan agama hewan. Yo mangan itu. Jadi agama terjadi di dalam itu. Tumpuannya yang jadi kepercayaannya, yang jadi sandarannya adalah mengetahui ketika ditanam itu mempercayai siapa yang menciptakannya, yang merawatnya, yang memelihara. Maka keluarnya mengikuti pola manusia, karena kita termasuk Bani Adam, maka risalah yang dipakai adalah risalah Adam alaihissalam. Maka keselamatan akan terjadi karena mengikuti kefitrahan itu sendiri selaku manusia. Sifat dan tabiat daripada manusia iman ini terbedakan. Yang bukan iman merusak, yang iman akan selalu membangun dengan tidak melepas daripada tumpuan dan sandarannya. Sehingga dirinya tidak lagi mengaku-ngaku atau mendasari perilakunya berdasarkan keakuan. Karena munculnya risalah Adam telah didahului oleh menetapi kepercayaan yang utuh bahwa dirinya diperjalankan. Lepaslah keakuan hingga selalu diperjalankan. Mengikuti petunjuknya risalah. Maka jelaslah alur ceritanya dengan seperti itu semakin terang dan jalan daripada kehidupan orang-orang yang beriman. Jadi terangnya dan jalannya jelas di sana itu diwujudkan dalam sifat dan sikap pribadi yang itulah akhlakul karimah. Dan kemudian akhirnya bergandengan tangan kita semua karena tidak sanggup secara sendirian untuk membangun menyelamatkan dunia ini. Akhirnya kita bersaudara dan mempersaudarakan diri secara rela. Dengan kerelaan dan keikhlasan itulah muncul kekuatan, menghasilkan penyatuan potensi kekuatan. Akhirnya kita satu sama lain terlindungi dan melindungi. Mudahlah akhirnya pada saat sekarang ini ketika itu telah terjadi untuk mengikuti risalah Adam karena telah terikat seperti layaknya sapu lidi yang diawali oleh tegak lurusnya Adam alaihissalam itu sendiri. Adam inilah yang akhirnya mengikat, ulil amri kita lah yang mengikat daripada lidi-lidi yang tadinya satu. Ku anfusikum wa ahlikum nar. Diawali oleh Adam, Muhammad Rasul pun demikian adanya. Tauhidnya ketika di Gua Hiro dapat selesai utuh, lari ku anfusikum wa ahlikum nar. Mengajak kerabatnya yang terdekat menjadi lidi selanjutnya. Nah, kebersamaan, kebersatuan kita itu diikat oleh satu kekuatan yang sangat kuat berupa kepercayaan dari diri kita terhadap Sang Pencipta kita, Sang Melihara kita yang melindungi kita itu. Maka keluar daripada kehidupan yang ada di dalam berupa keselamatan diri, menghantarkan pula keselamatan diri, menyelamatkan dunia dalam bentuk keselamatan. Karena nggak bisa sendirian, maka diikat. Jadi terang nih, tak ulang-ulang. Jadi tauhid Muhammad Rasulullah, perjalanannya risalah Adam. Astro Jenderalnya teklek-klek. Jadi terang. Jalannya bagaimana? Ya begini. Prakteknya ya membangun, orang merusak.
Oh, Mas Dedek, Mas Muhadi. Oke, mantap. Penjelasan tambahan. Ya, itu kata kalimat penjelasnya cukup luas ya. Kalau kita bisa sederhanakan cara memahaminya gini loh. Pengetahuan saat ini saya membantu untuk memudahkan penyajian suatu tema aja. Memahaminya sederhana. Pengetahuan yang saat ini kita jalani bukanlah yang baru, tapi karena kita baru mendengar sehingga seolah baru. Padahal itu silsilahnya pengetahuan tentang keselamatan sudah ada sejak manusia itu ada. Ilmu pengetahuan tentang keselamatan untuk bagi yang selamat. Lalu ada yang Nabi dan Rasul sebagai penyampai pesan atau messenger pada yang membutuhkan manusia. Nah, disitulah terus sampai kepada kita. Nah, jalannya dengan bertauhid, dengan berjamaah, lalu agar jalan keselamatan ini tidak sirna seiring terkuburnya jasad, ada tugas, yaitu mengambil risalah, menyampaikan keluar diri kita. Nah, semua itu menjadi jalan hidup untuk kita jalani. Tuh, sederhananya saya presentasikan seperti itu. Begitu, Lur. Monggo di Mas Wadi tambahkan atau yang lainnya atau maunya. Nanti Lur, ini kan malam minggu libur. Ditambahkan lagi boleh. Oke, Mas Wadi. Halo, assalamualaikum. Salah. Oh ya ya, oke oke. Iya, Jadi ini saya mau tambahkan ya. monggo. Jadi bentuknya gimana tah? Kita itu sudah dipercaya Tuhan. Atau apakah yang dimaksud kita itu dipercaya Tuhan? Dipercaya Tuhan itu kita diciptakan, terus diberi kehidupan, dan kita dipercaya untuk menjalankan sesuai misi Tuhan, yaitu membangun keselamatan. Itulah untuk wujud kita dipercaya Tuhan. Ya, sekarang tergantung kita membaca diri kita masing-masing. Jadi diberi percaya hidup, diberi percaya diwujudkan sebagai manusia. Di situ dipercaya menjalani sesuai kehendak Tuhan atau yang dimaksud Tuhan, yaitu membangun alam semesta ini. Ya, kita tergantung membaca diri kita masing-masing. Apakah kita ini masih bisa dipercaya Tuhan? Ya, itu tergantung di perilaku dan di hati kita masing-masing letaknya. Kalau kita tetap menempati jalan yang lurus, jalan yang terang sesuai maksud Tuhan, ya kita masih bisa dipercaya. Buktinya kita tetap menghambakan kepada Yang Maha Menciptakan kita. Jadi kita ini adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan melalui diwujudkan, diberi kehidupan,
dari awal sampai akhir nanti sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan, yaitu menjalankan risalah. Jadi kita itu bukan belum dipercaya, sudah Tuhan itu sudah mempercayakan dengan diwujudkan, diciptakan, dan diberi kehidupan, dan dipercaya menjalankan hidup untuk membangun keselamatan dunia dan akhirat. Terjeda. Halo. Gila, kayak itu kakak betul. Bentar ya. Masih bisa didengarkan Lur ya? Bisa. Oke. Bisa, Lur. Sangat Nah, jelas. untuk, Sangat nah, jelas. untuk menjalankan risalah suci Tuhan, kita dipercaya untuk menjalankan risalah suci Tuhan. Tuhan memberikan yaitu petunjuk yang dijadikan pedoman, yaitu Al-Quran, dan mengirim seorang pemimpin atau seorang utusan, yaitu Nabi sampai ke Rasulullah, untuk menjadi contoh kita menjalani hidup yang dipercaya Tuhan. Makanya kalau kita kehilangan maksud dari Quran, maksud tujuan Quran itu untuk apa? Rasulullah dikirim, diadakan, dijadikan pemimpin untuk mencontohkan perilaku akhlakul karimah, untuk mencapai rahmatan lil alamin. Itu kalau kita kehilangan maksud, ya disitulah kita keluar dari jalan yang lurus itu. Karena dari Nabi Adam sampai Rasulullah arahnya tetap sama, yaitu menghambakan diri karena percaya di hidup, terus dipercaya menjalankan hidup supaya bisa selalu menghambakan diri kepada yang Maha Menciptakan, mengakui bahwa Tuhan itu yang Maha Kuasa, dan menjalankan, membangun alam semesta melalui kebersamaan, sama-sama orang yang dipercaya Tuhan. Contoh orang yang dipercaya Tuhan tetap menjalankan untuk membangun ke depan keberlangsungan hidup. Jadi sangat jelas kita dipercaya, diciptakan, dipercaya, dihidupkan, terus diberi kepercayaan menjalankan supaya tidak tersesat atau tidak sesuai dengan apa yang dimaksud Tuhan. Akhirnya Tuhan mengirimkan petunjuk atau petunjuk yang kita jadikan pedoman melalui Rasulullah. Karena Rasulullah diutus untuk memahami dan memperlakukan sebuah petunjuk yang dulu namanya wahyu itu. Setelah Rasulullah bisa melakukan, kita bisa mencontoh. Melalui siapa? Melalui pewaris Nabi, yaitu orang yang mewarisi Nabi. Orang yang mewarisi Nabi berarti yang disampaikan ya apa yang dijalani Nabi atau yang dilakukan Nabi. Ya yang dilakukan kembali kemana? Ke maksudnya. Nabi itu maksudnya kemana tuh? Kalau perilakunya masa dari masa itu bisa berubah, tapi sifatnya untuk membangun ke depan itu tetap sama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad.
Kalau perilaku atau gerakan beda-beda. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Musa beda-beda, sampai bahkan Nabi Isa pun beda. Kalau perilaku, tapi maksud dan tujuannya itu yang harus dijadikan pedoman. Oke, saudaraku, bisa diterima? Bisa, mantap, Oke. mantap. Sangat bisa. Ya. Jelas, alhamdulillah. Membaca diri kita itu masih bisa dipercaya enggak sama Tuhan, sesuai dengan visi misi atau risalah suci yang dimaksud Tuhan itu. Kan cuma begitu toh. Jentre benar, pemuda jentre, mantap. Nah, makanya kalau kita tetap menepati dengan keterangan yang ada di dalam pengetahuan kita, yang dibimbing oleh imam kita, akhirnya tahu jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah menjalankan risalah suci itu tadi. Berarti kita itu orang yang masih memegang percaya, diberi percaya, bertanggung jawab, diberi percaya kepada yang Maha Kuasa. Ya, orang yang nggak bisa dipercaya gimana, diberi kepercayaan hidup gimana ya untuk menghidupi dirinya sendiri. Akhirnya mati ya cutel. Nggak ada keberlanjutan hidup ke depan. Jadi di situ tidak ada sebuah, kalau zaman Nabi ya ayat-ayat suci itu akhirnya hilang. Kalau di Jawa ya sastranya itu hilang. Ya, kedepannya anak cucu kita ya nggak bisa menjalankannya. Karena nasihat berupa sastra yang menjadikan ajaran untuk menuju keselamatan hilang. Karena apa? Sibuk dengan kepentingan atau kebutuhan sendiri. Makanya dari terangnya pengetahuan kita, mengetahui jalan yang lurus itu nantinya bisa menjadi sastra-sastra atau keberlanjutan sebuah pedoman atau petunjuk itu tadi untuk kedepannya, menjadi nasihat yang bisa menjadikan ajaran untuk menjadikan perilaku untuk menuju keselamatan. Oke, saudaraku, monggo. Oh, yang mau bertanya, demi keterjelasan yang dimaksud itu jalan, kita perlu terang sekali, sehingga kita jangan lagi abu-abu, jangan lagi merangkak-rangkak jalannya. Karena ada sesuatu yang ada ruang untuk bertanya, misalkan kita ini udah sampai tujuan belum? Kita udah tahu tujuan, udah sampai belum tujuannya. Juga tadi diungkap tentang iman dan takwa, itu kaitan apa? Itu kan banyak hal sesuatu yang bisa kita gali malam ini. Ayo monggo dipertanyakan yang mau bertanya. Kayaknya Mas Dede udah pada jelas nih, udah pada mantap. Ya nggak apa-apa, ntar 10:30 lah kita close. Kalau gitu ada pertanyaan dari chat, kita bacakan ya. Oke, monggo. Dari Romario Subang. Mohon pencerahannya Lur, kemana kembali jiwa yang beriman dan yang tidak beriman. Terima kasih. Oke, monggo Mas. Kembali. Orang yang tidak beriman dan yang beriman itu kembalinya kemana? Gitu.
Orang yang beriman itu di dalam menjalankan hidup tetap kembali kepada kesadaran bahwa Tuhan itu yang Maha Kuasa. Orang yang tidak beriman kembalinya kepada pengakuan kepada dirinya dan menuhankan dirinya. Nah, orang yang nggak beriman nantinya di saat akhir hidupnya akan ketayangan karena terputus jalan lurusnya itu tadi. Oke, saudaraku, bisa diterima? Oke. Masuk, masuk. Kan jelas kalau orang yang tidak beriman itu kan nggak ada Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, nanti di saat akan eh, menempati akhir hidupnya, yes, intinya nantilah semuanya pada tahu orang yang jelas dan orang yang tidak jelas, orang yang terang dan orang yang gelap pasti ada perbedaannya. Nah, di situ yang tahu hati-hatinya orang yang terang jelas dari segi pembicaraannya pun dia jelas, arahnya pun dia jelas. Kalau kalau jelasnya itu tentang keimanan kepada yang menciptakannya, arahnya tidak keluar dari yang dipercaya, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau orang yang tidak beriman, arahnya pengakuan bahwa dirinya bisa, kalau saya tidak begini nggak akan terjadi dan lain-lainnya. Kalau di bahasa pewayangan ya seperti sifatnya Rahwana, akhirnya ya dalam logo bicaranya itu menyombongkan dirinya yo banda-bandaku yo dunia-duniaku. Dalam arti bahasa Indonesia yo harta-hartaku yo dan kekayaanku. Karena dia tidak mempunyai sifat membangun untuk kepentingan mencukupi kebutuhannya sendiri. Makanya cutel berhenti sampai di situ, nggak ada keberlanjutan. Oke? Halo, saudaraku? Oke. Enggak. Halo? Oke, monggo. Monggo, ada sesuatu yang dipertanyakan? Lurus, jalan yang lurus. Definisi jalan lurus itu apa? Kelurusan hatimu, keikhlasanmu, kenyataan hidupmu yang kau lalui di perjalanan lorong waktu dan takdir. Itu loh kelurusan jalan. Terangnya di saat menjalani, Tuhan membimbing perjalanan dalam keselamatan. Sampai titik ini, sampai bukan besok. Titik koordinat keselamatan itu loh sampainya kita. Finishnya akhir kehidupan. Seperti itu loh. Monggo ditambahkan yang lainnya untuk closing statement. Monggo. Gimana ini saudaraku? Apakah sudah ditutup aja kalau sudah nggak ada yang bertanya dan semuanya sudah jelas? Oke. Enak itu jane kalau mau bercerita apa yang dilakukan dengan dasar tentang keimanan atau terang hatinya itu sama-sama cerita pada cerita itu kan nanti malah lebih bagus lah.
Semenjak saya dibimbing Kustubi, hati saya bisa menjadi terang, tahu Tuhan dan lain-lain kan. Oke juga seperti itu. Dulu waktu itu baru bisa memahami dan saat ini aku bisa menjalani, bisa menjadikan perilaku di dalam hidupku. Oke, bisa juga seperti itu. Cerita sama-sama saudara loh. Nggak usah malu-malu. Ya, dari hasil cerita-cerita itu nanti malah menambah wawasan saudara-saudara yang baru. Kayak gitu Mas Dede. Mantap. Ayo, monggo yang mau bercerita kalau sudah ngantuk atau waktunya Hmm. sudah cukup, diakhiri juga boleh. Manut. Menceritakan runtutnya perjalanan keimanannya. Jadi malah terbukti bahwa sudah menjadi perilaku karena bisa meruntuhkan. Setelah saya dibuka hatiku, aku semakin tumbuh pengetahuanku tentang Tuhanku, tentang siapa aku. Kan runtut sampai menjadi perilaku iman dan takwa, sampai menjadi terang, menjadikan tahu jalan yang lurus. Juga mantap juga seperti itu. Karena di dalam ngaji kita ini atau bimbingan imam kita itu bukan cerita, terus bukan katanya, tapi semuanya ibarat makanan itu disuguhi makanan, terus disuruh makan, dan di situ tahu pedes, rasa pedes, enak dan segernya atau kurang gimana itu bisa tahu semuanya. Hanya berani menyatakan bahwa ini adalah kelompok atau grup orang-orang yang dipercaya Tuhan karena bisa dipercaya sampai saat ini tetap menghambakan diri, tetap berjalan di visi misi Tuhan yaitu menjalankan risalah suci untuk membangun ke depan, jelas. Karena apa? Hasil dari perilaku sumbernya dari keterangan pengetahuan yang dibimbing oleh imam. Dan imam kita itu pun sangat jelas, yang dicontoh adalah orang-orang yang didok oleh Tuhan dijadikan contoh. Dengan dasar petunjuk dari Quran yang dari Allah yang disampaikan oleh kepada Rasulullah dengan bahasa wahyu. Kalau kita melihat keluar di luar sana, padahal orang Arab pun itu belum tahu. Padahal dia bahasanya Arab. Karena apa? Ya banyak orang yang membimbing, berdalih membimbing, tapi dengan mempunyai maksud adalah untuk kebutuhannya sendiri. Akhirnya Quran itu dikesampingkan, terus membawa kitab-kitab yang lain atau hadis-hadis macam-macam lah.
Padahal untuk menuju Tuhan itu sangat mudah. Seolah-olah itu meyakinkan, tapi tidak bisa menjadi keyakinan di dalam menjalankannya. Karena kalau ditanya ya nggak tahu, mudah-mudahan diberi. Nah, kalau kita jelas sesuai yang dimaksud Tuhan, sesuai petunjuk Tuhan, sesuai orang yang dicontohkan Tuhan, terus sesuai orang yang diwarisi Rasulullah, yaitu kita. Kenapa aku berani menyatakan bahwa imam kita itu adalah ulama warasatul anbiya atau ulil amri minkum? Karena ya semuanya yang disampaikan arahnya, maksudnya sama seperti Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tidak mengajak ke kuburan, tidak mengajak ke lain-lain lah. Intinya yang bisa membarokai dan apa itu nggak ada. Tetap Tuhan yang maha. Ya, orang yang sudah seperti itu di dalam hidupnya sudah terputus kegelapan, terputus keraguan, terputus kekhawatiran di dalam jalan. Karena terang dan tahu jalan yang lurus. Oke, saudaraku. Oke, Lur. Siap, Lur, siap. Tambah malam, tambah jelas, Lur. Karena waktunya Lampunya, sudah malam. lampunya udah 100 watt semua. Makin malam, semakin jelas, Lur. Ayo, kalau yang mau menambahi, monggo. Nggak apa-apa. Dan aku yakin saudara-saudaraku semua yang di dalam jamaah Gus Tubi, satu Baitullah dan bersop-sop itu semuanya sudah menempati orang yang bisa dipercaya Tuhan. Hanya yang mempunyai pengetahuan yang sudah terang, mari sampaikan kepada yang kurang terang atau belum terang, supaya kita tetap bisa bersama-sama berjamaah berjalan di jalan yang lurus dengan terang benderang. Kamu hadir, jadi saudara kita nggak mau menanyakan. Dikenakan udah jelas, udah jentre begitu, Lur. Kalau begitu apa diakhiri, Mas Dede? Baik. Baik. Baiklah kalau diteruskan sampai besok ya nggak ada habisnya. ya. Baik, Mas Madi. Saya aturkan, terima kasih banyak atas sebuah kesempatan waktunya telah meluangkan dengan keikhlasan menyampaikan sesuatu hal yang sangat berharga, berkesan mendalam. Yang juga saya ucapkan terima kasih semua para sedulur yang telah ikhlas hatinya mendengar sesuatu untuk jalan ke depan. Closing dari saya sebagai moderator, apa yang tadi diperjelas adalah kumpulan-kumpulan pengetahuan yang sebelumnya kita dapat
dirangkum menjadi satu tentang gambaran potret hidup yang kita pilih, yang kita jalani, yang di dalamnya kita sebagai lelakunya untuk tujuan dan arah yang jelas. Kita menjadi lelaku karena keterjelasan. Kita menjadi lelaku karena memilih punya cita-cita yang terjelaskan. Sudah banyak histori perjalanan hidup kita membuktikan jatuh bangun. Banyak pilihan-pilihan, godaan hidup, memilih untuk dipilih. Yang outputnya seperti apa? Nah, sekian banyak perjalanan hidup kita di antara banyak pilihan. Inilah yang terakhir, sebuah gambaran yang kita menjadi lelakunya. Karena jelas sadar outputnya dan semuanya. Makin terkukuhkanlah pilihan yang kita jalani. Menjadi ketetapan yang terjelaskan. Sehingga kita ini tidak lagi goyah atas sebuah pilihan sampai mati kita. Tidak lagi pudar ketika takdir-takdir hidup itu terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Jadi terjelaskan semakin mengukuhkan, ya, menjadi ketetapan hati kita. Ya Allah, kalau memang ini akhir hidupku, pastikan inilah jalan hidupku. Itulah akhir finishing dari apa yang tadi diterangkan seluruhnya. Semoga malam ini menjadi rahmat, turun rahmat Allah, maghfirah, hidayah, dan totalitas di dalam Amin, keikhlasan Jurorku. kita jalani. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita akhiri pertemuan Zoom kita malam ini dari saya, Rahayu Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat dulu.